tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan jalan-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, indah rencana-Mu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami, sesembahan kami, juru selamat kami. Kami ingin tetap menyembah-Mu. We praise You, O Lord. You are my Savior, O Lord. You are my Father. We praise You always in all my life. Oh haleluya, kula memuji asmanipun Gusti, kula ngagungaken asma patuko Gusti Yesus juru wilujeng sang pamarta. Sesembahan kawula sumbering pitulungan, ingkang sampun ngutus Sang Roh Suci paring pitulungan dhateng kawula. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, indah rencana-Mu, indah rencana-Mu, indah rencana-Mu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan senantiasa memelihara kami. Terbukti bahkan di tengah segala zaman kami menghadapi
situasi khusus yang melanda dunia juga di tengah bangsa dan negara kami, tapi bahkan Tuhan memberikan terobosan baru kepada kami, walaupun kami berada di tempat berbeda. Kami bisa bersekutu, merenungkan firman Tuhan, menerima rahasia-rahasia kerajaan Tuhan. Dan Tuhan izinkan, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Oleh karya Tuhan Yesus Kristus, kami melayani Tuhan dengan doa. Urapi doa malam ini, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berada di persekutuan doa malam hari ini. Puji Tuhan, kita tetap diberikan oleh Tuhan anugerah. Semua ini hanya oleh anugerah. Nah, saudara, mari kita berpikir bahwa kita ini disebut orang beriman. Disebut manusia rohani. Sudah pernah kita gumulkan menjadi berseri-seri dalam doa malam kita tahun lalu, ya saudara ya. Bahwa orang beriman itu semestinya sampai kepada tingkat disebut manusia rohani. Karena ada di sebaliknya itu manusia duniawi. Nah, saat ini kita sudah meneliti mulai kitab Amsal di doa malam, mulai pasal pertama, dan kita sekarang sampai kepada pasal yang kedua, 12. Saya memberikan judul renungan malam hari ini adalah orang benar beruntung, benarkah? Sebuah pertanyaan. Orang benar beruntung, benarkah? Kita membaca Amsal pasal 12 ayat yang ke-20 dan 21 dulu. Amsal pasal 12 ayat 20 saya baca untuk saudara. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Dan ayat yang ke-21, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Nah, mari kita melihat dan merenungkan firman Tuhan ini, saudara sekalian. Orang benar beruntung, benarkah? Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-20, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Saudara, kalau kita memperhatikan pasal yang ke-12 dari kitab Amsal ini, isinya kemarin itu di seputaran memperbandingkan antara orang benar dengan orang fasik. Ya, orang yang beriman dan hidupnya berjalan dalam kebenaran dibandingkan dengan orang durhaka. Itu isinya pasal 12 sampai ayat-ayat sekarang ini ya. Kecenderungannya semacam itu. Dan ini masih lagi ya, karena frasa berikutnya berkata, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Ini kan perbandingan antara orang yang berbuat durhaka, orang yang hatinya fasik dengan orang yang hatinya benar. Nah, sekali lagi mari kita mendasari perenungan kita kali ini dan terus, yaitu bahwa kita orang beriman yang hidup pada zaman sekarang, itu kita hidup di zaman, namanya zaman perjanjian baru. Jadi sejak Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, karyanya di kayu salib, itu sampai sekarang ini disebut zaman perjanjian baru. Saudara-saudara, sekali lagi, perlakuan Tuhan dan manifestasi atau Tuhan menunjukkan diri kepada manusia itu sejarahnya di perjanjian lama sama di perjanjian baru itu ada perbedaannya. Ya, ada banyak kesamaan, tapi ada perbedaan. Ya, antara lain yang sangat mencolok adalah di dalam zaman perjanjian baru itu yang berlaku hukum kasih, saudara ya. Tapi kalau di perjanjian lama itu keadilan Tuhan sangat nyata. Nah, hanya petunjuk-petunjuk kitab suci itu isinya bisa kalau mungkin dilihat beberapa macamnya, kitab suci itu isinya adalah sejarah suci, kemudian larangan-larangan Tuhan, hukum Tuhan, ada juga janji-janji Tuhan, ya.
lalu ada lagi petunjuk Tuhan, ya, kemudian nubuatan, ya, dan lain-lain. Nah, itu ya, petunjuk kehidupan dan seterusnya. Nah, saudara, kitab Amsal itu terutama banyak berisi mengenai petunjuk kehidupan di sini nih. Nah, mari sekarang kita melanjutkan yang ini, yang ayat 21 ini yang ingin saudara saya ajak untuk merenungkannya. Karena di sini firman Tuhan berkata, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Benarkah demikian? Ya, seringkali firman Tuhan itu akan berkatnya semakin kita terima, semakin tergali kalau kita mempertanyakan hal-hal yang tidak kita mengerti, atau mempertanyakan hal-hal yang aneh dan dicari jawabannya. Karena nanti kalau dipikirkan secara mendalam, atau mungkin satu ayat ini saja diperdebatkan, itu orang akan berkata, bahkan saya mungkin akan berkata, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Memang benar seperti itu. Ya toh. Nah, ini sebuah pertanyaan. Tapi saudara-saudara, ini firman Tuhan. Kitab Amsal ini firman Tuhan. Bukan sekedar kata-kata mutiara. Bukan sekedar kata-kata bijak atau pendapat masa lalu yang bisa menjadi pedoman zaman sekarang. Bukan pendapat. Ini firman Tuhan, saudara ya. Kita percaya kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini memang di antara orang beriman itu sendiri terbagi-bagi. Ada mungkin beberapa komunitas yang mempercaya bahwa yang disebut firman Tuhan itu hanya yang berkata Tuhan berfirman, misalnya kepada Musa demikian. Itu firman Tuhan. Yang lainnya enggak, itu bukan firman Tuhan. Jadi kitab suci itu hanya berisi sebagian firman Tuhan. Saya termasuk pribadi yang menganut bahwa sesuai dengan yang dituliskan di kitab suci sendiri, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Roh itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Ya, 4 itu ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini tidak bisa dilakukan hanya sekedar kata-kata mutiara, tapi harus dilakukan oleh firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena ya kembali lagi saja kita kembalikan kepada bagian-bagian yang lain dari kitab suci ini. Jadi jangan lupa bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, saudara ya. Ini punya kuasa, punya kuasa seperti itu. Ya tinggal bagaimana saudara menganggapnya. Maksudnya saudara dan saya menganggapnya seperti itu. Kalau kita menganggap bahwa ini tidak ada apa-apanya, ya firman Tuhan akan terjadi seperti itu terhadap orang yang bersangkutan. Katakanlah saya menganggap, ini apa, ini tidak adalah kuasanya, ya sekedar kata-kata belaka gitu. Ya kan seperti itu. Karena ini juga dijelaskan di sini, mendekatlah kepada Tuhan maka ia akan mendekat kepadamu. Ya, jadi orang yang tidak memperhatikan tentang firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak akan ada kuasanya buat orang yang bersangkutan. Tetapi bagi orang yang memperhatikan benar-benar, itu firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk menolong, menyelamatkan, dan bahkan juga termasuk menghakimi. Nah, seperti itu loh. Makanya hidup orang beriman sama hidup bukan orang beriman itu berbeda. Kaitannya dengan bagian ini, pertanyaannya begini. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara mempertanyakan yang kemarin dulu juga sudah saya ajak saudara mempertanyakannya. Memang orang benar itu selalu mujur terus. Tidak pernah mengalami perjuangan, tidak pernah mengalami sakit, tidak pernah mengalami kekurangan seperti itu. Yang disebut orang benar itu adalah orang yang selalu menang dalam hidupnya seperti itu. Pada kenyataannya kan jawabannya kan enggak. Ya.
Orang benar juga bisa sakit gitu ya. Orang yang takut akan Tuhan ya bisa mengalami perjuangan, dan perjuangan itu kadang-kadang juga perjuangan yang tidak ringan. Nah, semacam itu. Nah, terus gimana ini? Kok dikatakan di sini orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saudara-saudara, saya ingin mengajak cara berpikir dengan mekanisme ini bahwa seringkali kita merasakan seperti itu, seperti yang tadi barusan saya jelaskan, adalah karena cara berpikir kita tidak sebagai orang benar atau sebagai orang beriman secara sepenuh. Makanya kalau kita kemudian diwarnai dengan kemanusiaan kita, contohnya begini. Katakanlah saya sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, percaya Tuhan Yesus, menyampaikan ibadah, dan juga menjauhi kejahatan seperti itu. Kok apa yang saya inginkan belum semuanya terpenuhi? Di antara kita bisa mempertanyakan, saya pengen semua rumah kebutuhan pokok ya belum, mobil belum punya. Mobil itu begitu banyaknya, sampai ribuan jutaan mobil ada di jalan itu tidak putus-putusnya. Saya punya satu aja enggak. Lalu apalagi orang-orang yang korupsi tidak ketahuan hidupnya enak. Saya yang orang benar malah melarat. Lah gimana ini? Itu. Jadi ini yang banyak dipertanyakan orang. Mestinya juga termasuk saya. Saya bisa tuh mempertanyakan semacam itu. Tapi ketika kita berpikir secara menyeluruh ya. Jadi pendapat semacam itu bisa terjadi, itu kalau menurut saya sekarang setelah saya merenungkannya, itu karena cara berpikir kita mulai dari yang paling picik dulu, lalu nanti kepada hal-hal yang lebih serius, ya, lebih ke arah kerohanian. Ingat, saya berbicara kepada orang rohani. Kita ini adalah orang-orang beriman dan yang disebut manusia rohani. Yang saya maksud begini, kalau kita menyikapi firman Tuhan ini, ini firman Tuhan loh saudara. Saudara percaya bahwa firman Tuhan ini dikatakan, sering orang beriman berkata, firman Tuhan adalah ya dan amin. Memang saudara, ya dan amin ini, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Bencana apapun loh saudara, tidak akan menimpa orang benar. Kan menjadi pertanyaan kan. Nah makanya saudara, mulai dari berpikir picik. Kalau kita berpikir enak dan tidak enak, ya. Jadi enak dan tidak enak itu secara picik, secara sekarang saja gitu ya. Itu mungkin akan cenderung berpikir semacam itu. Ya, orang yang korupsi, orang yang hidupnya nggak keruan, sudah jelas masyarakat di sekitarnya memahami orang itu hidupnya nggak benar. Tapi kok kaya, sedangkan saya kok belum kaya, atau bahkan bisa dikategorikan miskin. Nah terus bagaimana semacam itu? Kan berarti orang benar malah lebih enak orang yang tidak benar. Nah seperti itu. Itu berpikir hanya dengan tolok ukur kekayaan. Oke. Nah, lalu nanti kalau cara berpikir itu hanya berpikir tolok ukurnya kekayaan, sudah bisa panjang itu. Lalu lebih lagi, ya ini saya katakan tadi yang paling picik, katakanlah semacam itu ya. Ada orang yang berpikir, lah saya kok hidupnya kok sengsara. Sedangkan mereka yang punya kuasa tapi nyeleweng, dan penyelewengannya itu diketahui banyak orang, kok yang nggak ketahuan. Nah, semacam itu. Ini nanti bisa diperluas, saudara. Ya, diperluas ke arah yang lebih luas lagi. Tapi saya ingin mengajak, karena nanti di bawahnya ini kelanjutannya adalah, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Nah, mari kita berpikir itu, okelah kalau mulai dari yang paling paling picik, kita berpikir mengenai kekayaan, mengukur segala sesuatu dengan harta benda dulu, silahkan ya. Tapi lebih dari itu kita meningkat dong. Iya ya, kalau berpikir harta benda itu bisa sekali lenyap loh saudara. Saya berkali-kali ketemu sama orang, bahkan anak rohani saya pernah berkata kepada saya, Pak, dalam sehari usaha saya kenapa ditipu orang, dan ditipunya luar biasa. Dalam
jumlah yang tidak kecil. Jadi bahkan dia berkata begini di hadapan saya, sekarang ini kalau dihitung sungguh-sungguh ya, baju yang saya pakai ini adalah milik bank, utangan bank, dan saya tidak bisa membayarnya. Kenapa? Karena bahkan usaha saya itu kalau nanti diakui oleh bank, sudah saya nggak punya apa-apa, kayak gitu. Jadi kekayaan itu bisa lenyap seketika, ya. Rumah bisa kebakaran dan habis, semacam itu. Jadi tidak bisa kalau kita berpikir bahwa bahagia dan tidak itu diukur hanya dengan hal-hal yang tampak. Nah, kemudian masih lagi, mungkin derajat pangkat untuk mengukur, ada orang yang lebih mulia, ada yang jadi pejabat, di mana-mana disertai dengan ajudan dan bahkan juga dengan pengawal, ya sopir pribadi, segala sesuatu sudah tidak mengerjakan apa-apa, tinggal makan, tidur, ya bangun, bekerja, menyelesaikan segala sesuatu, lalu tidur lagi, seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa sebetulnya di balik itu, kalau dia termasuk orang fasik, ya, maka sudah banyak toh kepala daerah yang tadinya dihormati semacam itu sekarang meringkuk di penjara. Saya rasa jumlahnya ratusan di Indonesia ini. Jadi sebetulnya diam-diam di sekitar kita ini, kalau kita berpikir sebagai orang beriman, banyak orang fasik, saudara. Gitu. Nah, apalagi kalau berpikir secara rohani. Loh, sekali lagi kita ini orang beriman loh. Yang dipikir bukan hanya hal-hal yang tampak loh. Nah, kalau kita ini hanya berpikir dengan hal-hal yang tampak, ya sudah, banyak protes kepada Tuhan. Nanti kita seperti umat pilihan Tuhan zaman perjanjian lama itu, yang dipimpin Musa itu. Dosa utama adalah dosa sungut-sungut. Ya, Anda yang ikut doa pagi sudah meneliti, sudah selesai kita meneliti kitab Taurat seluruhnya toh, ya tahun lalu ya. Nah itu, lalu Tuhan tidak berkenan, pada akhirnya dalam satu hari tewas 24.000 orang dikatakan. Iya toh, di sana ada ayatnya dan ada kisahnya. Seperti itu. Nah, jadi kita itu berpikir bukan hanya dari hal yang paling picik, tapi mari berpikir ke arah global, termasuk sampai kepada hal-hal yang menyangkut rohani, keselamatan jiwa kita, sampai kepada istilah kitab suci disebut hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, itu adalah hal-hal rohani. Jadi sampai kepada hidup yang kekal. Memang orang benar sama orang fasik itu milih yang mana? Ya, kalau kita kembali lagi berkata bahwa kok enak orang fasik ya, enak hidup fasik ya daripada hidup benar. Ya tinggal bagaimana saudara memikirkannya. Nah, begitu loh. Jadi sekarang ini poinnya adalah tinggal bagaimana saudara dan saya masuk di dalam sebuah dimensi pemikiran sebagai manusia rohani atau sebagai manusia duniawi. Sebagai manusia yang punya hikmat ilahi atau sebagai manusia yang picik. Nah, kalau sebagai manusia yang memiliki hikmat ilahi, mari kita berpikir secara global, berpikir sampai kepada dimensi kerohanian juga. Tuhan dipuji, amin. Sampai di situ saja renungan kita, renungan singkat sore. Memang saya sengaja biasanya tidak panjang-panjang. Sekarang saya akan berusaha supaya tidak panjang ya saudara ya. Mari kita sekarang melayani Tuhan dengan doa. Kita akan mempersembahkan doa syafaat, dan juga nanti kita akan berdoa untuk ini banyak nama ganti berganti dan bahkan juga tambah saudara-saudara yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Saudara, kesembuhan itu milik Tuhan. Dokter dan semua tenaga kesehatan itu hanya mengusahakan sesuai dengan teori kesehatan mereka, ya. Tapi kehidupan dan kesembuhan jasmaniah maupun kejiwaan itu yang menentukan Yang Maha Kuasa. Makanya nomor satu kita minta kepada Tuhan. Nah, di sini nanti ada banyak saudara kita yang perlu dibantu doa, saudara-saudara. Ini sekarang ini mereka sedang mengalami tekanan dalam bidang kesehatan. Siapa lagi yang harus mendoakan? Kalau tidak kita yang sehat, yang masih bisa berdoa. Dan saudara, jangan salah, yang namanya berdoa itu bukan sekedar meminta kepada Tuhan, tapi saya selalu mengartikannya bahwa berdoa itu melayani Tuhan. Tidak semua orang bisa melayani Tuhan dan boleh.
melayani Tuhan. Lu ya zaman dulu hanya para imam, dan itu pun syaratnya sangat rumit. Kalau sekarang ini kita bisa menyatukan hati dan berdoa, kita melayani Tuhan, maka kita diberkati mendapat berkat-berkat imam. Kalau saudara di situ, di tempat saudara sekarang ini mendengarkan dan melihat gambar ini dan ikut menyatukan hati, berdoa, minta kepada Tuhan, maka Tuhan itu maha hadir, tak dapat dipisahkan dengan ruang dan waktu, saudara ya. Bahkan makanya doa malam ini masih bisa dinikmati bertahun-tahun kemudian, sepanjang YouTube masih ada, masih bisa dibuka dan bisa menyatukan hati dalam doa. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama, menaikkan beban-beban doa ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur sore hari ini kami dapat menyatukan hati kami melayani Tuhan dengan doa. Sekarang kami menyerahkan khususnya kondisi di tengah bangsa dan negara kami secara khusus menghadapi peristiwa khusus yang sekarang masih terasa di seluruh dunia. Kami mohon Tuhan menolong sehingga bangsa dan negara kami beserta dengan seluruh rakyat kami semua yang ada dapat menanggulangi ancaman virus corona, sehingga kami memperoleh pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan sekarang kami menyerahkan saudara-saudara kami yang nama-namanya akan kami naikkan dalam doa ini. Biarlah kami seperti biasa, orang-orang yang berada di sekitar nama yang kami sebutkan yang sakit, menumpangkan tangan sesuai dengan firman-Mu. Dan bahkan kami sendiri bisa menumpangkan tangan atas tubuh kami untuk mengalirkan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu yang kami seru dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Daud Widianto, semuanya di Purwodadi, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Endah Rukmati, saudara kami anak Alex Giovanno Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, saudara kami Anisti Riris Jiwanti dan Pandu Mahardian, semuanya di Salatiga, saudara kami Edita Karyanto
di Ambarawa, saudara kami Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Pranowo Noto Subali di Magelang, dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, Tuhan menjamahkan tangan Tuhan. Ada dari mereka ini, ada yang masih di rumah sakit, ada yang sudah keluar rumah sakit, ada yang sudah mengalami tindakan medis, operasi dan lain-lain, sedang menanti pemulihan, ada yang menghadapi operasi yang akan datang. Mohon Tuhan tetap memberikan kesembuhan dari Tuhan itu. Kami sangat memohon dan berharap mujizat kuasa Tuhan terjadi atas semua nama yang kami panjatkan dalam doa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasyiah. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Gerubukan, saudara kami Esra Juliandita di Ambarawa. Kami menyerahkan, Tuhan yang menjawab doa nama-nama yang kami panjatkan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan sekarang kami menyerahkan semua yang kami kerjakan baik onsite maupun online. Tuhan yang memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada kami terus setiap hari, kami dapat semakin merasakan kehadiran Tuhan, semakin dibangun oleh Tuhan. Tuhan memberkati sehingga semua pelayanan kami, baik tim yang ada di sini maupun kami semua yang bersatu hati melayani Tuhan, semakin disempurnakan sehingga setiap hari kami terus merasakan kami makin memiliki percaya diri, makin memiliki optimisme dan antusiasme, makin memiliki semangat dan bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami, oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Tetap kami mengharapkan saudara bisa masuk melalui mekanisme chatting, supaya kami tahu Anda ada di mana, namanya siapa, dan bersekutu bersama dengan kita ya, mendukung pelayanan ini. Dan juga berikan subscribe yang belum memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain di grup-grup WA rohani Anda, supaya lebih banyak lagi yang mendukung kita melayani Tuhan bersama-sama sebagai tubuh Kristus yang di dunia ini, dan juga semakin banyak yang diberkati. Selamat menyambut hari Minggu besok pagi, ya, selamat berprestasi, Tuhan memberkati. Amin.